Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau menjelaskan tentang apa yang telah aku pelajari sebelumnya tentang sejarah munculnya pariwisata. Juga di sini aku mau bahas tentang sejarah pariwisata di Indonesia. Langsung aja ke materi ya. Latar belakang munculnya kepariwisataan. World, World Tourism Organization secara sepintas membagi perkembangan atau sejarah pariwisata ini ke dalam 3 zaman, yakni 1 zaman kuno, 2 zaman pertengahan, 3 zaman modern. Jadi WTO langsung membagi menjadi 3 zaman ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah zaman kuno. Pariwisata pada zaman kuno ditandai oleh motif perjalanan yang masih terbatas dan sederhana, yaitu adanya dorongan karena kebutuhan praktis dalam bidang politik dan perdagangan. Dambaan ingin mengetahui adat istiadat dan kebiasaan orang lain atau bangsa lain. Dorongan yang berhubungan dengan keagamaan. Contohnya itu adalah melakukan ziarah, juga mengunjungi tempat-tempat ibadah. Juga kalau kalian pernah nonton film Vikings, di situ juga ada suku Vikings yang ingin menjelajah ke luar daerahnya, ke Inggris, ke Paris, karena ingin mengetahui budaya lain selain yang ada di tempat dia tinggal. Seperti itu. Kemudian, sarana dan fasilitas yang digunakan pun masih sederhana. Alat angkutan masih menggunakan binatang dan berjalan kaki. Jadi pada masa zaman kuno ini, untuk alat angkutannya masih menggunakan kuda, unta, sapi, dan lain-lain ya. Dan kalau untuk perjalanan yang jauh, itu yang paling difavoritkan itu adalah berjalan kaki. Seperti yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Yunani yang ke Laut Hitam, ataupun pedagang-pedagang Arab yang ke Cina untuk membeli barang berharga. Seperti itu. Kemudian, badan atau organisasi yang mengatur jasa-jasa perjalanan belum ada. Akomodasi yang dikelola secara komersil pun belum ada. Jadi untuk orang-orang yang melakukan perjalanan pada saat zaman kuno, itu biasanya menginap di tempat saudara ataupun dia melakukan camp secara pribadi. Jadi tidak menemukan adanya akomodasi yang dikelola secara komersil. Seperti itu. Kemudian, zaman selanjutnya adalah zaman pertengahan. Pariwisata pada zaman pertengahan ditandai oleh motif perjalanan yang lebih luas dibandingkan dengan zaman kuno, yaitu adanya motif baru, yaitu dengan tujuan berhubungan dengan kepentingan negara atau motif menambah pengetahuan. Jadi untuk zaman pertengahan ini ada motif baru ya, yaitu berhubungan dengan kepentingan negara. Contohnya mungkin dari negara Belanda gitu, ada misi untuk mengunjungi negara tetangganya, seperti itu, ataupun untuk menambah pengetahuan. Jadi pada masa ini udah ada universitas yang buka seperti Al-Azhar. Jadi untuk menambah pengetahuan juga kan karena kita mengunjungi budaya baru, jadi kita juga belajar hal yang baru. Gitu. Kemudian telah ada perguruan-perguruan tinggi seperti Al-Azhar di Kairo. Seperti yang tadi disebutkan, sudah bermunculan perguruan-perguruan tinggi untuk menimba ilmu di sebuah negara. Jadi dari negara lain itu banyak orang yang berkunjung dan berminat untuk join ke perguruan tinggi tersebut. Kemudian dengan semakin banyaknya yang melakukan perjalanan antar negara, berbagai negara mulai mengeluarkan peraturan-peraturan guna melindungi kepentingan negara, penduduknya, serta para wisatawan. Jadi untuk zaman pertengahan ini udah mulai ada rules-rules yang harus ditaati oleh wisatawan. Tidak seperti sebelumnya yang boleh asal datang saja, tapi kalau untuk yang zaman pertengahan ini sudah mulai dibuat rules-rules agar membuat para wisatawan pun nyaman, kemudian penduduk setempat pun tidak merasa terusik. Selanjutnya, akomodasi yang bersifat komersil mulai bermunculan walaupun masih sederhana. Pada zaman ini, akomodasi yang bersifat komersil seperti restoran-restoran kecil itu sudah mulai ada, walaupun masih sederhana, dan fasilitasnya pun masih terbatas. Alat angkut semakin berkembang seperti kereta yang ditarik kuda.
Jadi tidak seperti zaman sebelumnya yang hanya menggunakan hewan, sekarang juga sudah menciptakan kereta ataupun gerobak. Jadi hewan tersebut bisa menarik gerobak itu dan kita bisa ikut di dalam keretanya. Selanjutnya adalah zaman modern. Pariwisata pada zaman modern ditandai oleh semakin beraneka ragamnya motif dan keinginan wisata. Jadi pada saat zaman modern ini udah banyak banget alasan-alasan yang dilakukan oleh para wisatawan untuk berwisata, tidak hanya untuk berziarah, tidak hanya untuk kepentingan politik ataupun berdagang, seperti itu. Poin nomor 1, formalitas atau keharusan para wisatawan untuk membawa identitas diri bila mengunjungi suatu negara mulai diterapkan. Jadi untuk pada zaman modern ini kita harus membawa ID card supaya lebih bisa mengikuti apa yang menjadi keharusan dari berwisata. Kedua adalah akomodasi yang dikelola secara komersil, tumbuh dan subur. Fasilitasnya pun semakin lengkap. Tidak seperti zaman pertengahan yang sederhana, untuk sekarang ini akomodasi yang dikelola pun semakin berkembang pesat dan untuk kompetitor pun semakin banyak. Maka daripada itu fasilitasnya pun bersaing dengan yang lain. Poin nomor 3 adalah adanya badan atau organisasi yang menyusun dan mengatur perjalanan. Pada zaman ini muncullah yang namanya travel agent atau pengelola perjalanan. Jadi untuk itinerary-nya bisa dipercayakan kepada travel agent, terus informasi tentang pariwisata juga bisa kita dapatkan dari travel agent. Kita tidak perlu secara pribadi mencari tahu tempat-tempat wisata apa aja yang akan kita kunjungi, tapi kita bisa mempercayakan kepada travel agent. Dan untuk alat angkut sudah menggunakan mesin menggantikan binatang. Pada zaman ini udah ada kereta uap, udah ada mesin uap, kemudian ada kendaraan bermotor. Jadi untuk yang hewan itu sudah mulai digantikan. Nah, itu tadi adalah tentang sejarah pariwisata secara global. Sekarang kita akan membahas munculnya pariwisata di Indonesia. Dalam sejarah Nusantara, diketahui bahwa kebiasaan mengadakan perjalanan telah dijumpai sejak lama. Dalam buku Nagara Kartagama, pada abad ke-14, Raja Hayam Wuruk dilaporkan telah mengelilingi Majapahit dengan diikuti para pejabat negara. Ia menjelajahi daerah Jawa Timur dengan mengendarai pedati. Nah, untuk maksudnya untuk sejarah pariwisata di Indonesia ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu masa penjajahan Belanda, kemudian masa penjajahan Jepang, dan selanjutnya adalah masa setelah kemerdekaan. Yang pertama kita akan bahas masa penjajahan Belanda. Poin nomor 1 adalah kegiatan kepariwisataan masa penjajahan Belanda dimulai resmi sejak tahun 1910 sampai dengan 1912. Setelah keluarnya keputusan Gubernur Jenderal atas pembentukan Vereniging Toeristenverkeer atau lebih disingkat VTV, yang merupakan suatu biro wisata atau turis bureau yang bertempat di kantor HINILM. Atau bisa dibaca sendiri ya, karena ini susah banget untuk dibaca. Saya coba. Koninklijke Nederlands Indisch Luchtvaart Maatschappij. Jadi ini adalah maskapai Belanda pada saat itu, KNILM. Kemudian didirikan cabang travel agent di Jalan Majapahit nomor 2, Jakarta pada tahun 1926 yang bernama Lisong Lindeman atau disingkat Lislin yang berpusat di Belanda. Dan pada tahun 1928, Lislin berganti menjadi Nitur atau Netherlands Indisch Toeristenbureau. Jadi pada tanggal 1926 didirikannya Lislin, travel agent pertama di Indonesia yang berpusat di Jakarta, yang bertempat di Jakarta dan berpusat di Belanda.
Kemudian 2 tahun kemudian 1928 Leslie-nya berganti nama menjadi Nitur. Kemudian poin nomor 3, pertumbuhan hotel di Indonesia sesungguhnya mulai dikenal pada abad ke-19. Meskipun terbatas, beberapa kota seperti Batavia itu mempunyai hotel, yaitu Hotel Des Indes. Kemudian di Surabaya mempunyai Hotel Sarkis, di Semarang ada Hotel The Pavilion, di Medan ada Hotel The Bur, juga Hotel Astoria, dan di Makassar ada Hotel Grand. Seperti itu. Kemudian memasuki, yang di sini itu kenapa hotel-hotelnya itu dekat dengan pelabuhan, karena pada saat masa penjajahan Belanda ini masih menggunakan perahu-perahu dan kendaraan berbasis darat itu masih kurang. Jadi hotel-hotel masih terbatas ada di beberapa kota saja. Nah, tetapi untuk memasuki abad ke-20, mulailah usaha akomodasi ke hotel lainnya seperti di Malang, di Solo, di Bandung, dan di Yogyakarta. Nah, untuk ke abad 20 sudah ada jalur darat, maka udah mulai masuk ke bagian-bagian tengah yang tidak terlalu dekat dengan pelabuhan. Itu. Kemudian masa kedua adalah masa penjajahan Jepang. Nah, berkobarnya Perang Dunia Kedua yang disusul dengan pendudukan Jepang ke Indonesia menyebabkan keadaan pariwisata sangat terlantar. Saat itu juga dikatakan sebagai masa kelabu bagi dunia kepariwisataan Indonesia. Jadi Perang Dunia Kedua ini membawa pengaruh buruk lah untuk pariwisata Indonesia karena menjadi turun dan juga tidak berkembang. Banyak hotel diambil alih oleh Jepang dan diubah fungsi untuk keperluan rumah sakit, asrama, dan hotel-hotel yang lebih bagus disita untuk ditempati para perwira Jepang. Jadi dibajak ya sama tentara, sama pemerintahan Jepang menjadi alih fungsi dari hotel menjadi keperluan rumah sakit dan asrama. Kemudian setelah Indonesia merdeka, menjelang akhir 1946, Bupati Kepala Daerah Wonosobo mempunyai inisiatif untuk mengorganisasikan kegiatan perhotelan di Indonesia dengan menugaskan 3 orang pejabat setempat, yaitu W. Sutanto, Jasman Sastro, dan R. Alwan. Melalui inilah lahirlah Badan Pusat Hotel Negara. Kemudian Muhammad Hatta mendirikan suatu badan yang mengelola hotel-hotel yang sebelumnya dikuasai pemerintahan pendudukan, yang diberi nama HONET atau Hotel National and Tourism. Terjadinya konferensi meja bundar pada tahun 1949, maka HONET dibubarkan dan selanjutnya berdirilah badan hukum bernama NV HONET. Kenapa dibubarkan? Karena pada saat KMB ada ketentuan bahwa seluruh kepemilikan Belanda itu harus diambil alih oleh Belanda lagi gitu. Jadi dipulangkanlah ke yang punya gitu. Kemudian pada tahun 1953 didirikanlah Sergahti atau Serikat Gabungan Hotel dan Turisme Indonesia. Kemudian berdirinya Yayasan Turisme Indonesia atau YTI pada tahun 1955 yang nantinya akan menjadi DEPARI atau Dewan Pariwisata Indonesia yang menjadi cikal bakal Departemen Pariwisata dan Budaya. Nah, itulah tadi sejarah secara global dan juga sejarah pariwisata di Indonesia. Itulah yang saya baca. Jika banyak kurang, mohon maaf dan kita saling belajar. Saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.